Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis perbandingan. Nah, yang pertama, perbandingan senilai. Dua besaran dikatakan berbanding senilai jika bertambah atau berkurangnya nilai salah satu besaran sejalan dengan nilai besaran yang lain. Jika besaran satu bertambah nilainya, maka nilai besaran yang lain pun akan bertambah. Dan sebaliknya. Contoh, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Nah, ini kalau bensinnya 5 liter, maka jarak yang ditempuh 45 km. Nah, kalau yang dihabiskan adalah 60 liter bensin, artinya jarak yang ditempuh pun akan semakin banyak ya. Nah, sebelum ke perhitungan, kita buatkan dulu tabelnya. Yang pertama itu, kan di sini diketahui adalah banyak bensin dan jarak yang ditempuh. Nah, banyak bensin, kalau bensinnya 5 liter, maka jarak yang ditempuhnya 45 km. Sedangkan kalau bensinnya 60 liter, berapa jarak yang ditempuhnya? Nah, maka kita kali silang ya. Nah, yang ditanyakan kita misalkan X kilometer ya. Nah, berarti 5 liter dikali X kilometer. Jadi 5X. Atau kita buatkan dulu seperti ini perbandingannya. 5 per 60 sama dengan 45 per X. Nah, kita kali silang. 5 kali X jadi 5X. Sama dengan 45 kali 60 atau 60 kali 45. Maka X-nya, X sama dengan 45 kali 60 per 5. Nah, ini 45 bagi 5 bisa ya. 45 bagi 5 hasilnya 9. Maka 9 kali 60 hasilnya 540 km. Jadi, jarak yang ditempuh dengan 60 liter bensin adalah 540 km. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Dua besaran dikatakan berbanding terbalik ya, atau berbalik nilai jika bertambah atau berkurangnya nilai salah satu besaran tidak sejalan dengan nilai besaran yang lain. Jika besaran satu bertambah nilainya, maka nilai besaran yang lain berkurang. Kalau tadi kan sejalan, kalau besaran satu bertambah, maka besaran yang lainnya pun bertambah. Nah, kalau ini kebalikannya, jika besaran satu bertambah, maka besaran yang lain akan berkurang. Contoh, sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, berapa banyak penambahan pekerja yang diperkirakan? Nah, ini kalau kita ilustrasikan seperti ini, untuk suatu proyek, ya, kalau dikerjakan oleh 8 orang itu akan selesai 15 hari. Sementara, kalau ingin lebih cepat selesai, maka jumlah orangnya pun harus semakin banyak ya. Nah, kita buatkan dulu tabelnya nih. Kalau banyak pekerjanya 8 orang, maka akan selesai dalam 15 hari. Nah, tapi kalau harinya mau dipercepat, mau lebih sedikit hari, otomatis banyak orangnya yang harus ditambah. Seperti itu ya, justru kebalikannya. Nah, kalau perbandingan senilai itu dikalinya kali silang kan ya. Kalau ini kalinya lurus. Jadi yang 8 kita kali ke 15, 8 kali 15. Untuk banyak orang atau yang ditanyakannya, kita misalkan Y, Y-nya kali 12. Nah, jadi ini harusnya Y sama dengan 8 kali 15 per 12. Ini bisa disederhanakan ya. Atau mau langsung dikali juga boleh. 8 kali 15 itu hasilnya 120. 120 dibagi 12 hasilnya jadi 10 orang ya.
Nah, maka banyak pekerjanya harus ada 10 orang. Nah, agar proyek selesai dalam 12 hari diperlukan 10 pekerja. Sementara di sini yang ditanyakan adalah penambahannya berapa? Tadi sudah ada 8 orang. Yang diperlukan 10 orang. Maka jumlah tambahan pekerja adalah 2 orang. Perbandingan terkait jumlah dan selisih. Contoh, tinggi badan Indra dibanding tinggi badan Willy 7 berbanding 5. Artinya yang Indra 7, yang Willy 5. Selesai selisih tinggi badan keduanya adalah 40 cm. Selisihnya ya. Tentukan tinggi badan Indra dan Willy. Nah, di sini karena yang diketahuinya adalah selisih ya. Karena yang diketahui adalah selisih tinggi badan, maka cari selisih perbandingannya. Ini kan perbandingannya 7 berbanding 5. Berapa selisihnya? Nah, kita kurangi 7 kurang 5 hasilnya 2. Nah, 2 ini kita gunakan sebagai penyebut ya, karena tadi yang diketahuinya adalah selisih tinggi badan. Nah, untuk mencari tinggi badan Indra berarti pembilangnya kita gunakan perbandingan Indra. Indra itu perbandingannya adalah 7. Nah, ini yang digunakan sebagai penyebut itu kan yang 2 ini ya. Berarti 7 per 2 kali 40. Maka 40 dibagi 2 hasilnya 20 ya. 7 kali 20 jadi 140 cm. Kemudian untuk tinggi badan Willy, maka gunakan perbandingan Willy. Jadi 5 per 2, penyebutnya tetap 2, kali 40. 40 bagi 2, 20. 20 kali 5 jadi 100 cm. Oke, selanjutnya perbandingan terkait jumlah dan selisih. Masih ya. Diketahui uang Andi berbanding uang Bondan adalah 5 berbanding 4. Berarti kalau dibandingkan dengan uang Andi dan uang Bondan, 5 berbanding 4. Dan uang Bondan berbanding uang Chandra. Nah, kalau Bondan dengan Chandra itu 3 berbanding 4. Jika jumlah uang Andi, Bondan, dan Chandra, nah berarti ini jumlah gabungan uang ketiga orang tersebut ya. Rp43.000. Berapa rupiah uang Bondan? Baik, di sini karena yang diketahuinya adalah jumlah uang mereka bertiga ya. Nah, sebelum ke perhitungan, kita buatkan dulu tabel kalau misalkan ada perbandingan seperti ini. Ini kan perbandingannya 2 kali ya. Andi dengan Bondan, kemudian Bondan dengan Chandra. Andi dengan Bondan adalah 5 berbanding 4, Bondan dengan Chandra adalah 3 berbanding 4. Maka kita cari KPK-nya ya. Atau simpelnya seperti ini. Yang 5 kita kalikan ke 3 ya. 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian 3 kita kalikan ke 4. 3 kali 4 jadi 12. Kemudian 4 ke 4. 4 kali 4 jadi 16. Nah, maka perbandingan yang digunakan adalah perbandingan yang ini. Ya. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya jadi untuk perbandingan Andi dengan Bondan itu dikalikan ke sini nih, ketiga. Jadi ini yang atas kali 3. Kemudian untuk perbandingan Bondan dengan Chandra itu dikalikan ke yang 4 ini. Ya, atau cara tadi bisa 5 kali 3 jadi 15, 3 kali 4 jadi 12, 4 kali 4 jadi 16. Nah, ini yang digunakan. Perbandingan yang digunakan jadi bukan yang 5, 4, 3, 4, bukan yang ini, tapi yang sudah hasil kalinya. Nah, karena yang diketahui jumlah uang mereka, maka jumlahkan perbandingannya. Kalau tadi kan diketahui selisih, maka dicari selisih perbandingan. Nah, kalau ini kan yang diketahui jumlah uang Andi, Bondan, dan Chandra, berarti jumlah uang ketiganya. Maka jumlahkan perbandingannya. Nah, ingat yang dipakai adalah yang hasil kali ini. 15 tambah 12 tambah 16, hasilnya 43.
Nah, maka untuk mencari uang bondan, nah si 43 ini kita gunakan sebagai penyebutnya ya. Uang bondan, kita lihat perbandingan bondan itu berapa? Bondan itu adalah 12. Berarti 12 per 43 kali 43.000. 43.000 bagi 43 hasilnya 1.000. 12 dikali 1.000 jadi 12.000. Jadi uang bondan adalah 12.000 rupiah. Ya, jadi untuk perbandingan terkait jumlah dan selisih, kalian harus pahami dulu ceritanya. Ini apa yang diketahuinya nih? Kalau misalkan diketahui selisih, berarti cari selisih perbandingan. Kalau yang diketahuinya jumlah, maka cari jumlah perbandingannya. Seperti itu. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.